Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang keuntungan pinjaman online. Dari satu kali transaksi yang dilakukan oleh satu nasabah dengan pinjaman 1 juta, cairnya Rp700.000 dan 14 hari setelah pencairan dana tersebut harus dikembalikan Rp1.200.000. Dengan seperti itu si pinjol sudah mendapatkan keuntungan Rp500.000 dari satu kali transaksi pembayaran yang dilakukan oleh satu orang nasabah. Bagaimana kalau dilakukan oleh 1 juta nasabah dengan sama-sama melakukan satu kali transaksi? Keuntungan pinjol udah bisa dihitung, yaitu Rp500.000 kali 1 juta orang itu sekitar 500 miliar rupiah. Itu keuntungan pinjol ya dari satu kali transaksi. Kalau satu nasabah melakukan 10 kali transaksi, otomatis keuntungan udah 5 juta rupiah dan dikalikan 1 juta orang nasabah, itu keuntungannya sudah berapa. Seperti kita tahu, perusahaan pinjaman online ini merupakan perusahaan yang mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, dan salah satu pemberi pinjaman itu berasal dari perorangan atau berbentuk badan usaha atau investor. Pinjaman online itu ada yang perorangan dan badan usaha, dan orang-orang yang menginvestkan dananya di pinjol itu ada yang dari dalam negeri, ada juga ada yang dari luar negeri. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Karena pada faktanya pinjaman online itu mungkin karena dananya besar, walaupun ada orang yang terus-terusan menggemar-gemborkan untuk menggagal bayarkan semua pinjolnya, itu akan sulit dibangkrutkan. Tetapi tidak menuntut kemungkinan jika semua nasabah pinjaman online yang saat ini sudah kewalahan menggunakan pinjol dan karena ketidaktahuan terus merawat pinjol dan akhirnya gagal bayar dan tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut, serentak semuanya harus memfokuskan diri untuk gagal bayar, karena kalian kalau terus-terusan merawat pinjol tersebut nanti akan berakibat fatal untuk masa depan kalian. Dan mungkin ada yang sudah menghabiskan harta bendanya, jual-jual tanah, jual-jual kendaraan, jual-jual aset yang berharga. Itu adalah fakta ketika ada nasabah yang merawat pinjaman online. Nah, makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur menggunakan pinjol, berhati-hati. Jangan coba-coba kalian merawat pinjaman online. Yang harus kalian lakukan jika memang tidak mampu bayar adalah stop pembayaran, gagal bayarkan semuanya. Jangan terus-terusan membayar utang pinjol tersebut dengan cara membuat utang baru, dengan cara gali lubang tutup lubang, karena gali lubang tutup lubang bukanlah solusi, tetapi akan menjerumuskan kalian ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Orang-orang yang terjebak gali lubang tutup lubang di pinjol itu adalah orang-orang yang hidupnya akan sengsara di dunia dan akhirat. Sengsara di dunia karena dia terus-terusan memperkaya pinjaman online, sementara bela-belain dia itu berutang kemana-mana, menghancurkan harta bendanya, menghancurkan hidupnya, menghancurkan keluarganya, bela-belain karena mempertahankan skor kredit dan slik OJK agar tidak di blacklist di pinjaman online. Yang akhirnya di endingnya, walaupun sekuat tenaga membayar utang pinjol tersebut, pasti Anda itu akan gagal bayar. Dan jangan sampai Anda gagal bayar tersebut menunggu harta benda Anda habis dulu. Dari awal antisipasi, ketika tidak mampu bayar, stop pembayaran, gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda tersebut. Jangan sampai menunggu hancur hidup Anda. Ini fakta terjadi di lapangan, dan orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang belum paham tentang yang saya sampaikan ini, pasti mereka tidak akan percaya dan terus-terusan merawat pinjaman online tersebut. Dan nanti ketika dia sudah sadar dan harta bendanya sudah habis, di situ akan terpaksa gagal bayar. Dan di saat gagal bayar tersebut dia akan menyesal, dia akan menangis, dan penyesalan yang tiada arti karena semua harta bendanya sudah habis digerus oleh pinjaman online. Makanya orang-orang yang saat ini masih merawat pinjol adalah orang-orang yang calon akan dimiskinkan oleh pinjaman online. Itu fakta terjadi di lapangan. Nah, keuntungan pinjol dari situ. Dari orang-orang yang terjebak berutang di pinjol lalu gali lubang tutup lubang, saat jatuh tempo diteror akhirnya ketakutan mencari dana talangan kemana-mana dan akhirnya terpuruk, tidak bisa lagi bangkit, dan sampai ada yang fatal melakukan
perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang mengakhiri hidup orang lain, ada yang menghancurkan keluarganya, itu karena panik ketika diteror oleh debt collector pinjaman online. Padahal faktanya gagal bayar di pinjol itu bukanlah akhir segalanya, tidak harus mengakhiri hidup, tidak harus mengakhiri hidup keluarga dan sebagainya. Yang harus dilakukan ketika dalam situasi gagal bayar itu adalah tetap tenang, jangan panik, jangan cemas. Karena pada faktanya setelah dilewati, gagal bayar itu tidak terjadi apa-apa. Oke ya buat teman-teman semuanya. Yang saat ini mungkin masih merawat pinjaman online dan tidak tahu karena tidak paham tentang bagaimana cara mengatasi dan melepaskan diri dari jeratan utang pinjol tersebut. Dari sekarang Anda modal nekat aja, putuskan untuk gagal bayar jika Anda memang sudah tidak mampu bayar. Jangan menunggu aset Anda habis, jangan menunggu semua yang Anda miliki habis. Antisipasi dari awal itu untuk demi keselamatan masa depan Anda, keselamatan keluarga Anda, keselamatan harta benda Anda. Jangan terus-terusan Anda mau dijadikan sapi perah dan budak pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang saat ini mungkin ada yang masih kebingungan ketika baru pertama kali menggunakan pinjol dan tidak mampu bayar. Kalian boleh simakin video-video yang sudah saya publikasikan sebelumnya, karena semua yang saya sampaikan itu berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dulu ketika menggunakan pinjaman online. Mungkin yang saya sampaikan akan berbeda dengan yang lain, tetapi yang sudah saya sampaikan berdasarkan fakta dan berdasarkan pengalaman yang nyata yang sudah terjadi, karena kejadian tersebut sudah pernah saya alami semuanya ketika mulai tahun 2015 sudah menggunakan pinjaman online, dari mulai Akulaku, Kredipo, dan yang lain-lain. Dan jangan buat teman-teman ini boleh dijadikan referensi, dan jika menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, boleh di-share dan dibagikan ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga masih lebih banyak lagi orang yang terbantu dan tertolong karena kepanikan, karena ketidaktahuan tadi yang akhirnya melakukan perbuatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Oke, dan buat teman-teman semua yang saat ini masih dalam situasi kesulitan, dalam situasi kepanikan karena mempunyai utang di pinjol dan memiliki permasalahan-permasalahan hidup yang lainnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada kalian. Dan jangan lupa kalian untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak zikir. Insya Allah Allah akan membantu kalian dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas semua permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.